Hai semuanya, balik lagi di channel Marvidin Putri sama aku Dini. Jadi hari ini aku pengen ngebahas salah satu perfume selebriti lokal kita, yaitu dari Mbak Hesti Purwadinata. Nama perfumenya adalah Hypnosa Seven dan di sini tuh aku cuma punya vialnya sebenarnya, tapi aku pengen kasih tahu kalian gimana wangi perfume ini menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi sebenarnya aku tuh nggak tahu tadinya kalau Hesti Purwadinata itu ngeluarin perfume juga gitu ya. Sampai akhirnya ada salah satu temen yang komen di salah satu video aku, request untuk, ngebahas perfume yang satu ini, namanya Hypnosa Seven ini. Akhirnya aku penasaran dong pengen lihat, terus aku lihat-lihat, beberapa interview dari Mbak Hesti juga yang bilang kalau dia tuh sebenarnya suka perfume yang lebih ke arah unisex, yang bold gitu-gitu. Aku jadi kayak, wow, ini kayaknya menarik nih. Aku langsung pengen nyobain dan pas aku lihat juga harganya tuh sebenarnya nggak termasuk yang mahal-mahal amat sih ya, walaupun nggak bisa dibilang murah juga. Jadi dia tuh jual 3 jenis, yang pertama itu ada yang, vialnya 5 mili kayak gini harganya 49.900, which is aku juga belinya segitu kemarin. Terus ada yang ukurannya 50 mili itu harganya nggak nyampe 300.000 yaitu 279.000. Dan ada juga yang kemasan gedenya 100 mili yaitu harganya 479.000 gitu. Ya untuk kategori perfume selebriti ya harganya sih masih kurang lebih mirip-mirip ya kalau misalnya dibandingkan sama Jessica Mila yang One itu kan juga kalau nggak salah 300-an ya, 200 atau 300.000 untuk 50 mili. Jadi ya kurang lebih masih bersaing lah harganya gitu. Nah, packagingnya tuh nggak yang neko-neko, nggak yang aneh-aneh gitu. Jadi kayak simple dan langsung berkesan unisex sih menurut. Jadi kalau cowok-cowok pun mau pakai perfume kayak gitu pun, kemasannya tuh nggak yang terlalu feminin juga gitu. Walaupun si kreatornya itu adalah seorang, wanita gitu ya. Nah, dia itu kalau untuk vialnya dapet box, nih boxnya kayak gini, ada tulisannya HP. Ya kayaknya H dan P ini lambangnya, Hypnosa Seven Eau de Parfum 5 mili, dan di belakangnya tuh udah ada komposisinya atau ingredients-nya, cara memakainya dan sebagainya, biasanya sama. Terus di bagian sini tuh udah ada nomor BPOM-nya, ada batch number-nya juga yang expired di 2026 kayak gitu-gitu. Terus di atasnya nih kayak ada bolongan dan kita bisa geser. Nah, jadi perfumenya tuh ada di dalam sini. Aku nggak tahu ya kalau untuk kemasan besarnya tuh apakah mirip-mirip kayak gini juga atau enggak, tapi ini adalah untuk kemasan yang vialnya gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Ini vialnya juga simple 5 milinya tapi berkesan lumayan mewah sih menurut aku, dilapisi sama plastik kayaknya stiker plastik gitu yang ada gradasi antara warna hitam di bagian atas dan makin menerang di bagian bawahnya. Di sini tulisannya udah ada Hypnosa Eau de Parfum 5 mili, kayak gitu doang sih, terus ada batch number kayaknya, expired date-nya sama batch number kayaknya di sini. Ini sih sebenarnya, standar aja dan ini juga termasuk bisa dibuka tuh, bisa dibuka, ini aku udah pakai setengah banget gitu ya kayaknya bahkan. Ini aromanya kayak langsung semerbak gitu ya, baru dibuka aja tuh udah langsung kerasa banget aroma dari si parfumnya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama gimana sih aromanya, aku akan langsung semprotkan aja di tanganku. Oke, jadi kalau kalian bisa lihat di sini tuh dia teksturnya lumayan ada oilnya dan sesuai pengalaman aku tuh, kemarin-kemarin nyobain dia tuh bakal hilang oilnya kalau di kulit tuh sekitar 10 menit gitu ya. Dan aroma awalnya itu dibuka dengan aroma yang sangat unik menurut aku, yang aku tuh nggak biasa, temui di banyak perfume lokal gitu, yang biasanya tuh kan top notes tuh, antara citrusy. Ini tuh sebenarnya lebih ke arah sweet gitu, sweet yang kalau menurut aku tuh ada sedikit sensasi kayak aroma spicy-nya, yang cukup unik, tapi floralnya juga dominan dan ini tuh lumayan, bold gitu. Walaupun di aroma awal itu, aku masih bisa mencium aroma yang lebih ke arah freshy. Nah, abis itu dia masuk ke aroma yang lebih warm dan rose-nya tuh makin berasa di aroma, selanjutnya kayak middle notes to base note-nya. Tapi rose-nya pun juga rose yang lumayan creamy, lumayan, heavy gitu ya. Jadi bukan rose yang fresh. Nah, aroma awalnya itu sebenarnya agak-agak mengingatkan aku sama aromanya Saffron Noir dari L'Occitane ini. Jadi dia tuh kayak setelah aku lihat dari notes-nya ternyata Hypnosa Seven ini tuh dia juga ada saffron-nya. Jadi selain rose dia juga ada saffron-nya. Makanya aroma depannya tuh mirip mungkin sama si Saffron Noir ini tuh bener-bener unik banget. Walaupun kalau di hidung aku, mmm
Hypnosa tercium lebih manis dan ada sedikit aroma freshy dari bebuahannya. Sedangkan kalau Saffron Noir nih bener-bener kayak aromanya lebih ke green sama spicy dan juga aroma saffron itu sendiri. Uniknya, perfume ini tuh dinamika lumayan berasa banget loh. Karena di awal penyemprotan dia aku bilang tadi mirip sama Saffron Noir. Ketika dia masuk ke middle notes, apalagi base note-nya dia tuh bener-bener mengingatkan sama perfume lapsitan yang lainnya. Yaitu yang Memories atau juga kalau misalnya kalian lebih lebih familiar sama perfume-perfume-nya Mykonos tuh mirip banget sama Love Rosie dari Mykonos. Terutama di aroma base note tuh kayak bener-bener udah kayak lebih ke arah ini banget gitu aromanya. Dan aroma yang kayak aku tercium di aroma depan yang mirip Saffron Noir tadi tuh udah bener-bener hilang gitu begitu dia masuk ke base note, terutama di base note gitu ya. Aku langsung bacain aja kali notes-nya. Jadi di top note sebenarnya dia pakai white floral, ada melon, rose dan juga freesia, yang mana tuh rose-nya tuh sebenarnya dari depan udah ada. Kalau di middle notes dia pakai rose, ambergris dan juga saffron, which is setelah aku ceki Memories ini tuh juga dia pakai ambergris dan pakai rose walaupun dia tidak memakai saffron. Makanya mungkin wangi mereka berdua agak-agak mirip ketika masuk ke middle notes to base note. Sedangkan di bottom notes dia ada agarwood, ambergris dan juga musk gitu ya. Jadi intinya kalau di hidung aku sebenarnya aroma dari Hypnosa ini tuh adalah perpaduan dari kedua aroma ini gitu, which is yang ini lebih dominan di top note sedangkan ini tuh di base note-nya gitu, dan ini dua-duanya adalah favorit aku keduanya. Makanya aku pun juga langsung kayak suka dan jatuh cinta banget sama Hypnosa Seven ini. Nah, ini tuh aroma yang bener-bener seperti apa yang aku dapat di gambaran yang aku lihat di wawancaranya Hesti Purwadinata, bahwa ini aroma yang cukup bold gitu ya. Nggak cocok buat kalian yang suka perfume yang cuman soft-soft aja gitu. Ini aroma yang sangat unisex gitu, jadi nggak berkesan feminine juga, nggak berkesan too maskulin gitu, walaupun dia ada sentuhan maskulinnya juga. Tapi bukan buat kalian yang suka pencinta aroma-aroma yang aman atau soft-soft aja. Ini buat kalian yang benar-benar pede untuk pakai aroma-aroma yang bakal kecium sama kebanyakan orang dan bakal di-notice sama orang lain. Ini tuh cocok buat kalian yang seperti itu sih, menurut gambaran aku. Karena apa? Karena SPL-nya dari segi projection itu dia lumayan mabul-mabul gitu di awal penyemprotan nih, walaupun aku cuman pakai sedikit, baru pakai sedikit, ini tuh udah bisa kecium di awal penyemprotan sampai 2 meteran kurang lebih. Jadi, aromanya tuh bener-bener lumayan mabul dan dia itu stay di baju kayak nggak hilang-hilang gitu ya. Tadi malam tuh aku sengaja semprotin di, baju ini terus aku gantung karena hari ini aku mau pakai baju ini, dan ini masih ada, ini kurang lebih kayak 14 jam yang lalu, pada saat aku semprotin baju ini, dan ini masih kecium banget mabul-mabul gitu. Walaupun kalau untuk di kulit aku cobain dia tuh cuman bertahan kurang lebih 8 jam aja, itu pun udah soft banget, tapi kalau untuk di baju dia bener-bener kayak nggak hilang-hilang gitu loh. Buat aku sendiri sih wangi-wangi seperti ini sebenarnya masih bisa dipakai kapan aja, asalkan jangan dipakai buat panas-panasan sih. Selama kita kayak 24 jam ada di indoor, ini tuh bisa dipakai pagi, siang, sore, ataupun malam, dan cocok banget kalau kalian mau pakai ini ke acara-acara yang formal, yang kalian penampilannya harus yang lebih ekstra gitu, yang pakai baju-bajunya yang lebih ekstra dan pengen aromanya bener-bener semerbak kecium ke mana-mana. Nah, ini cocok banget untuk acara malam juga cocok banget. Tapi ini aromanya bukan untuk anak remaja gitu ya, ini aromanya lumayan dewasa, lumayan tua, lumayan bold gitu, tapi bukan juga aroma yang tua gimana gitu. Ini tuh masih kayak berkesan sangat unik dan, mesti orang yang benar-benar percaya diri yang pakai perfume ini, kalau menurut pandangan aku gitu. Kesimpulannya, apakah aku suka sama perfume ini? Iya, menurut aku perfume ini tuh nilainya 9/10 di hidung aku suka banget sama aromanya. Apakah aku akan beli full botolnya? Aku rasa sekarang belum, karena aku masih punya kedua perfume ini dan ini masih lumayan lah banyak bisa aku pakai. Kalau aku pengen wangi ini aku tinggal gabungin aja kedua aroma ini kayaknya. Dan kalau misalnya aku lagi pengen yang lebih ke arah saffron yang kecium, aku bakal pakai Saffron Noir, atau kalau misalnya mau pakai yang rose-nya lebih kecium, aku bakal pakai yang Memories gini. Dan aku juga masih ada satu lagi perfume yang aromanya mirip ini, selain Mykonos yang Love Rosie ini juga buat hair and body mist aku. Yaitu yang Zior Beyond Grateful, itu juga aromanya persis banget sama ini. Dan kalau misalnya ada yang nanya, Unrose dari Humans itu mirip gak sih sama Memories? Yes, lumayan mirip sih menurut aku. Jadi, untuk aroma base note-nya dari perfume ini tuh sebenarnya di perfume lokal ada beberapa yang udah pakai aroma-aroma setipe, walaupun aku nggak bisa bilang persis banget sama, tapi untuk top notes-nya itu dia punya, sentuhan yang sedikit lebih unik, karena dia itu lebih dominan aroma saffron saffron dan floralnya gitu.
selain rose gitu. Jadi itu dia kurang lebih tadi pendapat aku mengenai perfume dari Hypnosa Seven ini dari Mbak Hesti Purwadinata. Buat kalian di sini yang kemarin request, thank you banget, udah bikin aku keracunan terus akhirnya nyobain dan jadi jatuh cinta sama perfume yang satu ini. Buat kalian yang udah pernah nyobain juga, please komen di bawah dong kira-kira pendapat kita sama atau enggak, dan buat kalian yang ada pertanyaan atau mungkin aku kurang jelas, please komen aja di bawah. Semoga aku bisa jawab ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Nanti aku taruh link pembelian perfumenya di description box. Jangan lupa juga follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.